Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari hari ke hari sampai pada saat ini. Kembali kami ada di hari Minggu ini karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan kepada kami berkat dan kebaikan yang baru. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 26 ayat 21. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud. Sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Saudara yang dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang selalu menyesal setiap kali melakukan dosa atau kesalahan, tapi beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan lagi dosa atau kesalahan yang sama? Kondisi semacam ini dapat disebut sebagai penyesalan situasional dan hanya sebatas penyesalan, bukan pertobatan. Ada istilah yang sering dipakai untuk menyebut penjahat kambuhan. Istilah itu adalah residivis. Seorang residivis akan mengulangi lagi kesalahannya setelah keluar dari penjara. Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah kita adalah residivis rohani yang hanya menyesal sebentar saja tapi tidak bertobat? Yang Tuhan inginkan dari kita adalah menyesal dan bertobat. Ada berkat dari pertobatan karena Tuhan menjanjikan pemulihan, berkat dan pengampunan. Dalam ayat ini saudara, 1 Samuel 26 ayat 21 dikatakan, "Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Kata-kata dari Raja Saul ini kedengarannya sangat tulus dan begitu rendah hati. Tapi kalau kita baca dan perhatikan, ini bukan pertama kalinya Saul mengaku bahwa dirinya bersalah. Dia sudah pernah mengucapkan kata-kata yang serupa. Dia menyesal bahwa dia mengejar-ngejar Daud, anak mantunya, untuk dibunuh. Dia menyesal tapi dia kemudian mengulang lagi. Dia tetap mengejar Daud untuk membunuhnya. Padahal Saul sudah berjanji. Saul sudah menunjukkan penyesalan. Tapi dia melanggar lagi janjinya. Melanggar lagi komitmennya. Sebenarnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak mau melakukannya. Dia tidak mau mengganggu ataupun mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur umur manusia, dan Tuhan juga yang akan mengambil nyawa setiap orang pada waktunya. Penyesalan Saul adalah penyesalan yang tidak sungguh-sungguh, hanya berdasarkan situasi yang sementara sifatnya. Dan Saul tidak menunjukkan pertobatan yang sungguh. Hari ini dia berkomitmen untuk menjadi baik, tapi besok dia akan berubah. Akar masalahnya tidak dibereskan. Saul punya masalah iri hati terhadap Daud, dan itu tidak dibereskan. Itu sebabnya berulang-ulang Saul jatuh dalam kebencian karena iri hati. Sebenarnya Saul tahu bahwa dia salah, tapi kesalahan itu, dosa itu tetap dia lakukan. Ada inkonsistensi moral dalam diri Saul. Dia tidak konsisten dalam kebenaran. Dia berubah-ubah. Sekalipun dia tahu kebenaran, tapi dia tidak tinggal di dalam kebenaran. Hal ini terjadi karena dia memelihara dosa dalam hatinya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kita sungguh-sungguh menyesal dan kemudian bertobat. Ada berkat, janji Tuhan bagi setiap kita yang bertobat. Dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan akan menolong kita, mengampuni. Ketika kita bertobat minta pengampunan, Tuhan memulihkan dan Tuhan akan memberkati dan akan menyayangi kita, serta melimpahkan kasih karunia-Nya atas kita. Mari jangan berhenti dalam penyesalan, tapi berlanjut dalam pertobatan yang sungguh, yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Bukan hanya berhenti di penyesalan saja, tapi berlanjut pada pertobatan yang sungguh, yang Tuhan kehendaki atas kami, sehingga kami akan mengalami pemulihan, pengampunan, berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, tugas pelayanan dan dalam segala hal yang kami kerjakan, supaya apa yang kami lakukan senantiasa berhasil dan berkemenangan dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Yang terikat dan terganggu kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar dan mujizat-Mu yang ajaib. Yang sedang terdampak bencana alam, kiranya Tuhan melawat dan memberikan pemulihan, serta berkat pemeliharaan-Mu yang ajaib senantiasa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.